Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gerak dan gaya, yaitu materi IPA untuk SMP kelas 8. Adapun bab mengenai gerak dan gaya ini yang kita bahas kali ini: A. Gerak pada benda. B. Gaya dan hukum Newton. Kita awali yang pertama anak-anak mengenai pengertian gerak. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Kita ambil contoh. Mobil bergerak melaju di jalan sedangkan kita berada di tepi jalan. Nah, berarti kedudukan mobil terhadap kita berubah. Maka kita melihat mobil bergerak. Salah satu jenis gerak itu adalah gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak semu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Contoh, matahari bergerak terbit dari timur ke barat. Padahal matahari diam. Sedangkan kita yang berada di bumi ini yang bergerak mengitari matahari. Tapi kita melihat bahwa matahari itu yang bergerak dari timur ke barat. Inilah kita namakan dengan gerak semu. Contoh lagi. Kalau kita berada di dalam mobil yang sedang melaju ke depan. Kalau kita melihat keluar, di luar itu ada pohon-pohon, kelihatan bergerak dari depan ke belakang. Padahal yang bergerak adalah kita. Nah, itu adalah contoh gerak semu. Yang kedua adalah gerak lurus. Gerak lurus kita bedakan ada dua macam. Ada gerak lurus beraturan, kita singkat dengan GLB. Dan ada gerak lurus berubah beraturan, kita singkat dengan GLBB. Rumus untuk GLB. Sebelum rumus, ciri ya. Ciri dari GLB itu adalah kecepatannya tetap. Sekali lagi, ciri dari GLB kecepatannya tetap, tidak berubah. Sedangkan GLBB kecepatannya berubah-ubah secara teratur. Makanya untuk GLB tidak punya percepatan, tapi di GLBB memiliki percepatan. Untuk rumus GLB, nah yang kalian lihat di layar itu adalah rumus GLB, gerak lurus beraturan. Bahwa kelajuan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Kalau kelajuan kita simpulkan dengan V kecil, jarak tempuh dengan S kecil, waktu tempuh dengan T kecil, maka rumusnya V sama dengan S per T. Adapun keterangannya, kalau V itu adalah kelajuan, satuannya dalam SI meter per sekon. S itu jarak yang ditempuh, satuannya dalam SI adalah meter. T itu adalah waktu tempuh, satuannya dalam SI adalah sekon. Nah, sedangkan GLBB itu rumusnya percepatan sama dengan perubahan kelajuan per perubahan waktu. Percepatan kita simpulkan dengan A kecil, perubahan kelajuan berarti laju akhir kurangi laju awal, yaitu VT min V0. Perubahan waktu akhir kurangi waktu awal, berarti T kecil min T0. Sehingga bisa kita rumuskan A sama dengan VT min V0 per TT min T0. Di mana A percepatan, satuannya dalam SI meter per sekon kuadrat, VT kelajuan akhir dalam meter per sekon, V0 kelajuan awal dalam meter per sekon, TT adalah waktu akhir dalam sekon, dan T0 adalah waktu awal dalam sekon. Rumusnya seperti tadi. Nah, untuk memudahkan anak sekalian,
kita ambil sebuah contoh untuk memudahkan memahaminya. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan. Konstan itu artinya tetap. 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian bisa tulis dulu yang diketahui. Kecepatan awal V0 250 meter per sekon. Kemudian waktunya delta T sama dengan 5 sekon. A, percepatannya 50 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah kelajuan akhir atau kecepatan akhir V2. Jawab, kita tulis rumusnya A sama dengan VT min V0 per T. Dimasukkan nilainya 50 meter per sekon kuadrat sama dengan VT min 250 meter per sekon per 5S. Sama dengan 250 meter per sekon sama dengan VT min 250 M per S. Sehingga kita dapatkan VT 250 plus 250 M per S. Sama dengan 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang 500 meter per sekon. Itu ya. Ini contohnya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang tugas kalian hari ini ya mengerjakan 1. Bagaimanakah sebuah benda dikatakan bergerak? 2. Nah, ini soal ini sama persis dengan contoh yang di atas. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan konstan 200 meter per sekon. Selama 3 sekon, kereta melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan kereta sekarang? Yang ketiga, apakah perbedaan antara GLB dengan GLBB? Satu saja. Jadi soal ini semuanya ada di materi di atas. Dan yang keempat, jangan lupa kalian subscribe video ini. Begitu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.